Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Ahdasabilah dari kelas BPIB dengan nomor NIM 3032000066. Di sini saya akan menyampaikan video dengan tema kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kesehatan mental tentunya sangat penting untuk dibahas, apalagi mengenai tentang gangguan mental. Bagi sebagian orang, gangguan mental ini sangat tabu untuk dibicarakan dan bukan hal yang layak. Mengapa? Bukankah gangguan mental juga sebuah penyakit? Layaknya sebuah penyakit asma, tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk mengidap penyakit asma. Iya kan? Gangguan mental juga perlu untuk disembuhkan. Nah, Islam sendiri pun juga tentunya membahas tentang kesehatan mental. Dalam Islam, kesehatan mental merupakan suatu kemampuan diri individu untuk mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi jiwa dan terciptanya penyesuaian terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitarnya secara dinamis, berdasarkan dan berlandaskan dengan Al-Quran, Al-Hadis yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kesehatan mental itu? Bagaimana mental yang sehat itu? Di sini saya akan membahas beberapa karakteristik ciri-ciri mental yang sehat dan ciri-ciri mental yang sakit. Tentunya ciri-ciri mental yang sehat adalah berkebalikan dengan ciri-ciri mental yang sakit. Di sini terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat untuk melihat ciri-ciri mental yang sehat. Nah, yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik ini meliputi perkembangannya normal, berfungsi dengan baik untuk melakukan tugas-tugasnya, sehat dan tidak sakit-sakitan. Dan yang kedua ada aspek psikis. Aspek psikis ini meliputi respek terhadap orang lain. Jadi mental yang sehat itu mudah respek kepada orang lain ya teman-teman. Kemudian memiliki insight dan humor, memiliki respon emosional yang wajar, mampu berpikir realistik dan objektif, dan terhindar dari gangguan-gangguan psikologis. Berikutnya ada aspek sosial. Aspek sosial ini dapat dilihat ketika kita mampu memiliki perasaan empati dan kasih sayang sesama orang lain, sesama teman, sesama siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Dan selanjutnya mampu berhubungan dengan orang lain, mampu membangun hubungan dengan orang di sekitar kita. Kemudian dapat bersifat toleran dan menerima tanpa memandang sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, ras, suku, dan budayanya. Berikutnya ada moral religius. Moral ini terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat, yaitu tingkat keimanan kita kepada Allah dengan mengerjakan amal perbuatan dan menjauhi larangannya, bersifat jujur, amanah, ikhlas, dan beramal. Gangguan mental ini teman-teman dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma di masyarakat. Jadi gangguan mental ini adalah sikap kita yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau menyimpang dari norma tersebut ya. Itu pun dapat berupa perilaku, pikiran maupun perasaan kita sendiri. Dalam surat Al-Baqarah pun sudah ada, yaitu dalam ayat 10 yang berbunyi dalam artinya
disebutkan dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahlah penyakit oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Penyakit ini yang dimaksud adalah penyakit tentang mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri mental yang tidak sehat. Nah, ini sangat perlu kita bahas. Apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama ada perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman, terus ada kurang percaya diri, kurang memahami diri sendiri, tidak mengenali diri sendiri, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial. Kemudian memiliki ketidakmatangan emosional dan kepribadiannya terganggu. Agama sebagai terapi kesehatan mental sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang membahas tentang kesehatan mental ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl terdapat pada ayat 97 dan Ar-Ra'd terdapat pada ayat 28. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau beberapa teknik terapi yang dapat dilakukan oleh teman-teman ketika memiliki gangguan mental yang dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktivitas teman-teman. Ya, yang pertama di sini ada sholat. Secara etimologi sholat itu kan adalah doa. Nah, doa itu kita selalu memohon kebaikan. Jadi sholat juga memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih, rasa gundah, rasa galau. Dan dengan sholat, hati kita akan menjadi tenang. Melalui sholat, kepribadian manusia, kepribadian seseorang akan terbimbing dan terarah untuk menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Berikutnya ada zikir. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk berzikir dan mengingatnya agar hati menjadi tenang. Hal ini selaras dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan cara berikutnya adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang suci. Diturunkan Al-Quran oleh Allah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Membaca Al-Quran disertai dengan mentadaburinya dalam setiap ayat dapat membimbing kita untuk memiliki jiwa yang ikhlas, beramal, tawadu dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu selalu menenangkan hati kita di setiap kita mendengarnya. Jadi hati akan selalu cenderung tentram, damai saat kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Cara yang berikutnya adalah dengan berpuasa. Mengapa berpuasa dapat menterapikan gangguan mental atau menyembuhkannya? Karena puasa ini menurut Utsman Najati, ibadah puasa mengandung beberapa manfaat yang sangat besar. Yang pertama yaitu untuk menguatkan kemauan dan menumbuhkan kemampuan jiwa manusia dalam mengontrol hawa nafsunya. Dan yang kedua, dapat melahirkan rasa kedamaian dan kelapangan jiwa. Puasa sendiri merupakan suatu latihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosional, serta menguatkan keinginan untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat kita. Rasulullah pun menganjurkan kepada orang yang belum menikah untuk berpuasa,
karena dengan berpuasa, seseorang dapat menahan hawa nafsunya. Selain itu, nilai-nilai kesabaran dalam menanti berbuka puasa juga merupakan suatu nilai yang sangat besar dan bermanfaat bagi kita jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran dalam menahan lapar, kesabaran dalam menahan haus membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar juga dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup tentunya. Selain itu, puasa juga dapat meningkatkan simpati dan empati kita terhadap sesama manusia yang lain yang mungkin memiliki kekurangan dan keterbatasan ekonomi, sehingga kita dapat merasakan juga apa yang mereka rasakan, sehingga timbul rasa kasih sayang untuk membantu satu sama lain. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji ini tentunya dilakukan hanya untuk orang yang mampu, tetapi nilai yang dapat kita ambil dalam ibadah haji ini juga sangat penting. Ibadah haji merupakan terapi untuk mengatasi masalah kesombongan, arogansi, dan berbangga diri, sebab dalam prakteknya ibadah haji memiliki kedudukan yang sama, memandang manusia dengan nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasananya yang penuh dengan lantunan nama Allah, asma Allah, membuat suasana haji ini menjadi nilai spiritualitas yang dapat mengobarkan rasa semangat yang tinggi untuk meraih ketenangan jiwa. Dan dengan ibadah haji ini dapat membawa kita mampu membuat kita untuk bermusahabah diri, mencari jati diri seseorang yang hakiki. Baik teman-teman, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman juga. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.